perbaiki diri kita dengan keikhlasan. Coba jamaah, antum lihat urut-urutannya. Islam, habis Islam baru apa? Ikhlas. Di sini juga menunjukkan kadang-kadang ini kita pokoknya amalose sambil berjalan mengatur apa? Ikhlas. Karena kalau langsung ikhlas dulu, kira-kira gimana jamaah? Nggak jadi amal terus. Maka amal ikhlas nggak ikhlas, yang penting melaku gitu aja. Sambil jalan, sambil diperbaiki hatinya. Masukkan uang ke kotak infak. Biasanya jangan berapa? 100.000 ya? Kebanyakan? Ya. Ya. 100.000 misalkan. Ikhlas nggak ya? Ikhlas nggak ya? Ikhlas nggak ya? Nggak usah kayak gitu. Pokoknya langsung aja blesek. Pelek. Gitu. Ikhlas nggak ikhlas, biarin aja dulu. Nanti kalau kita udah seringkan, insya Allah akan gampang. Mungkin pertama kali dicemplungkan keliru 100.000, pengen WA ketua takmir sebenarnya. Mohon maaf Pak Takmir, tadi itu saya mau 2.000 gitu, tapi saya kan agak ngantuk tuh. Saya keliru yang masuk 100. Mohon maaf, tolong ini rekening saya tolong dikirimkan ya. Ya Allah, ya maaf. Tapi biarin aja. Nih, saya sampaikan satu hadis nih. Di dalam kitab Syu'abul Iman pada poin yang ke-16, di sana disebutkan ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia minta sesuatu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Aku janjikan untukmu di antara 2 gunung itu ada ghanimah, ambil. Setelah si laki-laki tadi mendapatkan jaminan pemberian dari Nabi SAW berupa ghanimah sebanyak di antara 2 gunung, langsung dia memanggil rakyatnya atau kaumnya. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Muhammad telah menjanjikan untukmu kenikmatan yang tidak akan ditakutkan kefanaannya atau habisnya. Jadi laki-laki ini dan kaumnya, coba jamaah, masuk Islam gara-gara apa? Ghanimah. Coba, artinya kalau sampai ada yang mengatakan Muslim nggak boleh kaya, ini mungkin ngajinya baru apa ya? Baru belum bisa. Jadi kalau Muslim itu bisa kaya, coba kan bisa nih berperan seperti ini nih. Jadi sekarang ini harta di sosial masyarakat ini masih salah satu menjadi media dakwah yang sangat jitu. Sekalipun bukan satu-satunya. Karena masyarakat kita saat ini masih melihat bahwa harta itu sesuatu yang sangat penting. Maka Nabi SAW berdakwah dilihat dari madaunya, dilihat dari umatnya. Oh, umatnya ini memang sangat gelap, sangat pingin banget dunia. Allah janjikan melalui nabinya, kalau kamu masuk Islam, nih tak kasih ini. Akhirnya si tadi bilang ke umatnya, bilang ke kaumnya, aslimu, masuk Islam kalian. Muhammad menjanjikan kita kenikmatan yang tidak dikhawatirkan habisnya. Jamaah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan hadis ini. Wallahi, demi Allah. Atau seperti yang dikatakan dalam hadis itu. Tidaklah laki-laki ini awalnya masuk Islam kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Fayumsi, maka adapun di waktu berikutnya si laki-laki ini lebih mencintai agamanya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, melebihi dari mencintai dunia dan seisinya. Awalnya nyari dunia, tetapi setelah mendapatkan petunjuk, Masya Allah, dunia dan seisinya itu diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Maka jenengan mau berangkat pengajian kok rada abot, aku ikhlas gak ikhlas sih kita pengajian ini wis budal wae. Aku biasanya nggak datangi lagi nek snack masuk aku teko, gitu. Kok aku jadi nggak enak ya gitu. Wis teko wae enak wae gitu loh jamaah.
Enak wae gitu. Enggak usah dadak arep pekewuh terus dadak dibungkus terus nek sisa dibungkus enggak apa-apa gitu. Jadi enggak usah enggak enak. Artinya enak aja. Bismillah, mudah-mudahan dengan kemudian yang penting kita datang dulu ke majelis taklim, ada secercah hidayah yang meresap dalam hati kita. Habis itu menjadi kita orang yang bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sudah begitu jamaah, udah kena hatinya, masjid kurang apa sih? Bisa pengajian di mana? Senang dah ada? Belum, ambil. Ini orang kalau sudah kena tuh kayak gitu jamaah. Saya pernah jamaah. Ada orang bilang itu orang kalau lihat wajah saya terus pengen infak katanya begitu. Ya Allah, emang wajah saya kayak kota infak apa? Ya. Jadi saya ngisi pengajian di komunitas tertentu gitu jamaah. Ada salah satu jamaah itu ya dia bukan pengen ngapling surga sendiri gitu. Tapi dia tuh pengennya apa yang saya tawarkan tuh diselesaikan sama dia gitu loh. Pas selesai pengajian, saya disusul gitu. Ustaz, ini ya, nanti ini untuk ini ya, gitu. Lah ternyata jamaah di belakangnya itu ada ibu-ibu juga yang memperhatikan bisik-bisik kami itu. Ya, bukan bisik-bisik tetangga ibu ya. Akhirnya dia langsung datangi. Ini bisik-bisik apa sih? Gitu loh. Enggak kok, ini ada urusan ini. Ya Allah, kenapa sih saya nggak diajak urusan kayak begitu? Udah saya ngambil sekian, saya ikut sekian. Masya Allah, jamaah. Saya punya pengalaman ada orang jahat banget sama saya. Saya masa kayak gini dituduh radikal tuh jamaah. Orang selembut saya jamaah. Ya ini ya bukan begitu sih maksud saya. Tapi aneh gitu loh. Saya kok dibilang radikal, ya Allah saya tuh, ya mungkin saya belum bicara memang saya kelihatan, serem, laskar jihad banget gitu ya. Ya Allah jamaah, saya diusir dari majelis taklim itu diusir. Pokoknya yang ustadz cilik jenggotan kayak gak boleh masuk sini gitu. Dia belum ikut ngaji, hanya ngelihat aja dari luar gitu. Saya nggak boleh nggak ngajar di situ. Udah saya nggak apa-apa kok gitu. Akhirnya saya diusir, nggak boleh ngisi pengajian di situ. Akhirnya dipindah ke sebelahnya gitu. Di desa sebelahnya itu Masya Allah, baru ngaji sebentar, itu rame masjidnya. Rame, lah saya bapak ini tadi, kok masjid sebelah kono kok iso rame piye toh? Gitu. Oh itu ada pengajian loh. Siapa sih ngisi? Nah, gitu. Ya nek sing cilik enggak usah disebutkan lah ya. Gitu. Sing anu kae lho gitu. Loh, lah kae itu awalnya ngisi ning kene lho padahal kae to sing enggak ngolehke yasinan kae to. Sing enggak ngolehke aku dikira enggak boleh ke yasinan ya, Mak. Ya Allah, wong saya ini kan imamnya yasinan. Gitu. Saya ini untuk yasinan saya itu bokingnya lama. Tahun 2019 bokingnya 2020 besok. Yasinan yang mimpin saya itu bokingnya berarti Oktober yang lalu. Untuk ngundang saya sebagai pimpinan yasinan itu harus 4 bulan 5 bulan indenya. Karena saya yasinannya rodok beda caranya masalahnya. Gitu. Nah, akhirnya jamaah bapaknya itu minta supaya balik lagi saya ke situ. Ya aku ya agak gimana ya gitu lah ya. Balik enggak ya gitu. Nah, gitu saya. Habis itu ya sudah bismillah lah. Dia hatinya mumpung dapat secercah iman. Teman-teman, mohon maaf saya kembali ke masjid yang dulu. Gua gantian yang sedih yang jamaah yang di sini. Ustaz gimana sih? Kalau antum kan udah siap apa-apa, kalau sana kan belum. Pindah situ jamaah, Masya Allah. Akhirnya si bapak itu, lah Ustadz itu duluan kok tak kira orangnya jahat kok gitu. Tak kira tasnya itu isinya bomok gitu ya Allah. Ya wajar waktu itu lagi rame-ramenya bom-bom kayak gitu jamaah. Tapi sekarang, yang dukung dakwah kita butuh apa? Perlunya apa? Cukup dengan saya. Dia bilang begini, bilangnya ke sini. Ada orang nemui dia, suruh hati-hati. Ini kan dosen nih, dosen UNS masalahnya. Dia ditemui sama teman-teman gitu ya, sengkuni gitu lah mungkin ya. Ya hati-hati Pak, yang ngisi di masjid jenengan itu aliran keras itu radikal. Dia bilang,
Aku yang jamin Nur Islam. Gitu. Kalau sampai terjadi radikal dan macam-macamnya, kalau mau nangkep Ustadz Nur Islam, tangkap saya dulu. Gitu jamaah. Ya, tangkap saya yang jamin. Saya jamin aman, Ustadz Nur Islam ngisi di sini, nggak akan terjadi sesuatu kecuali kebaikan. Kalau mau nangkep dia, tangkap saya dulu. Gitu jamaah. Jadi berbalik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, ini baru pembukaan dari kitab ini ya. Jadi ikhlas. Jadi kemudian artinya bahwa Islam dulu ikhlas. Ya, artinya bahwa kadang-kadang kita butuh amal dulu, ikhlas sambil proses. Karena kalau kita pakai pedoman, nek nggak ikhlas ora sah, itu juga salah. Gini jamaah, kita mau masuk masjid, pas masuk masjid, biasa namanya sholat tahiyatul masjid. Kata Fudail bin Iyad, kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafas, kalau kamu sholat gara-gara manusia di situ, ini nggak boleh. Tapi kamu nggak jadi sholat, khawatir riya, ini juga nggak boleh. Maka kalau menurut saya nggak apa-apa, paksakan aja sholat dulu. Sambil proses diperbaiki niatnya. Sedikit lagi jamaah, bab niat ini. Fayajibu ayyakunal ikhlasu fil amali lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib keikhlasan ini harus ada dalam amalan kita untuk Allah Ta'ala. Ay annal ladzi qama bil alami yajibu ayyaqsuda bihi wajhallahi tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya orang yang beramal wajib ayyaqsuda untuk memaksudkan ya bihi dengannya wajah Allah, ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Duna ayyusyrika fi qasdihi ay makhlukin akhar, tanpa diniatkan untuk diserikatkan dalam niat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau makhluk yang lain. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batagi bihi wajhah. Ditutup hadis riwayat sahih riwayat Imam Nasai disahihkan dalam Al-Jami'. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, dia tidak akan menerima minal amali dari amal perbuatan illa ma kana khalisan, kecuali amalan yang ikhlas wa batagi bihi, dan amalan itu digunakan untuk mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah. Nah, ini jamaah sebagai awal pembuka dari kitab yaitu Min asbabi dukhulil jannah. Secara judul ada kata min yang artinya dari. Karena bisa saja bukan hanya amalan-amalan ini, masih banyak amalan lain yang belum termaktub di dalam kitab ini. Mudah-mudahan jamaah, sekalipun pembahasannya kita belum selesai, kalaupun terjadi pada diri kita, Allah golongkan kita sebagai ashabul jannah. Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.